Jadi gue dulu sempet yang kayak main saham, main forex. Katanya mau nikah sekarang. Udah istiqoroh istiqoroh sih. Alhamdulillah, maksudnya. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Halo, Hai. Lilis Indra Lestari Praja. Ya, betul. Panjang banget namanya. Iya, begitu. Sebenarnya kalau Praja sih nama orang tua gue, dari bokap, nama bokap. Sebenarnya sih nama aslinya ya Lilis Indra Lestari aja. Oke. Jadi Sunda ya? Sunda banget kan, Sunda namanya banget. aja udah Lilis. Jadi pindah ke Surabaya tahun berapa? 2014. 2014 Ya. pindah ke Surabaya. Setelah desperate mau nggak jadi nikah. Tapi sebelumnya tinggal di Jakarta. Sebelumnya ya dari lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. lahir di Berarti Jakarta. lulusan apa sih? Boleh tahu nggak sih? Gue kuliahnya ekonomi. Ekonomi Iya, jurusannya. Kerja jurusannya. di BRI sebagai Dulu sebagai bagian ekspor impor. bagian ekspor impor di Surabaya atau Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Terus udah gitu sempet jadi GRO-nya Seraton juga. Iya, itu. Jadi pas gara-garanya nggak sengaja. Jadi kan waktu itu mau nikah sama orang BRI ceritanya. Nah, terus udah gitu tiba-tiba kan jadi kan karena kita sama-sama BRI, jadi harus salah satu ada yang ngalah. Harus jadi keluar. Jadi lu jadi pindah saya ke keluar Seraton gitu kan. Nah, terus pindahlah gue, akhirnya dapat kerjaan di Seraton dan di Surabaya. di Surabaya kebetulan dapetnya. Jadi dari pindah Surabaya tuh tahun 2014 pas kerja di Seraton. Oke, terus udah gitu 2014 tuh aku udah kerja di Seraton. berapa tahun tuh? Cuma setahun aja. Cuma setahun aja. Iya, karena kan memang sebenarnya kan karena kan waktu itu aku kebetulan nggak dapet posisi yang di Yang diinginin. iya, yang diinginkan. Kayak aku kan bisanya kan waktu itu kan di akuntansi ya, kebetulan kan di manajemen kayak gitu. Nah, kebetulan posisi itu nggak ada gitu loh. Kebetulan dimasukin di posisi yang guest relationship itu. Kayak gitu tuh. Terus udah gitu ke Petronas. Iya, Kerja di kebetulan. Petronas Ke anak perusahaannya sih. berapa lama? Pokoknya dari 2015 sampai akhir 2018. Lo kenal Lilis nih di lari ya? Di lari kita pertama kali Yang paling cantik nih dari Surabaya. Kamu juga paling seksi serayat Indonesia. Jadi kita kenalannya dulu di itu ya, di apa namanya, komunitas lari. Blackpink Riot. Iya, kita bikin geng namanya apa? Blackpink. Riot Pinky. Iya, Riot Riot Pinky. Riot Blackpink ya, benar-benar Riot Black. Nah, punya label cafe. Label cafe itu gimana? Itu gara-garanya ceritanya aku dulu sempet pacaran seperti Anda sama orang Eropa. Terus? Ya gitu, suka waktu itu sama dia tuh kayak keliling-keliling Eropa lah gitu. Terus aku suka banget kan sama masakan western. Terus orang tua kebetulan dari nenek gitu punya usaha juga kayak di bidangnya juga yang kayak kuliner gitu kan. Jadinya ya kenapa enggak, akhirnya mikir gitu, mau di mix nih makanan Indonesia sama western gitu. Udah berapa lama tuh label? Label itu pokoknya udah 3 tahun. Ada meaningnya nggak sih label? Label itu jadi kan France kan bahasa? Iya, bahasa Prancis. Jadi belle, lebih ke belle itu kan artinya cantik, indah. Dulu my ex mantan gue. Yes. Jadi dia manggil gue Belle. Nah, kalau harusnya kan kalau di Prancis itu kan label ya. Pakailah gitu kan kalau label. Nah, karena nama aku Lestari, ada Lestarinya, jadi aku namain kafenya Label. Label itu dari Lestari Belle. Label tuh sendiri apa ada Sendiri, partneran? nggak ada. Asli duit sendiri. Asli sendiri. Asli duit nggak sendiri. dari orang tua juga. Jadi nggak dari orang tua juga. Jadi gue dulu sempet yang kayak main saham, main forex, dan untungnya Gak nyangka ya, pinter Anda. Iya, karena kan basicnya gue ekonomi, jadi gue memang Emang di situnya jurusannya manajemen atau akuntansi? Manajemen akuntansi. Manajemen akuntansi, Ya. oke. Jadi kayak gue tuh emang udah dari dulu tuh sama orang tua tuh diajarin gimana caranya memanage duit.
sendiri. Iya, gue udah bisa nyari duit lah istilah kasarnya. Pernah Jadi ikut. nggak udah Iya, dari lepas kuliah nggak nyusahin orang tua. enggak sih, masih sih sebenarnya. masih. Cuman maksudnya enggak sampai yang repotin yang kayak gimana gitu loh, yang bikin susah mereka. Paling bandel-bandel dikit kayak gitu-gitu aja. Berarti sekarang main forex masih? Enggak dong, udah enggak. Itu zaman tahun berapa main forex? 2010 kayak 2010 apa 2011. Kan lu kan makanan ya, berarti lu bisa masak dong. Kalau dibilang bisa masak ya alhamdulillah sih bisa Masa gitu. sih? Tapi yang masak sih bukan gue. Jadi gue punya kenalan dulu karena di Sheraton itu, gue punya sahabat dekat. Dia kebetulan chef terpercaya di Sheraton itu di Jadi Surabaya. sekarang nggak kerja di mana-mana, udah kafe aja usahanya. Iya, sekarang aku freelance aja, auditor. Terus kalau misalnya kita sebagai cewek nih ya, lu kan gue pebisnis, lu pebisnis gitu kan, ada nggak sih moodnya sebagai seorang bisnis tuh kayak moodnya gitu, cara lu nanganin mood Oh, kalau aku ya lagi ya bete gitu. Kalau lagi bete ya. ada masalah gitu kan. Itu Kalau gimana? aku ngehandle ke dulu sama kayak employee aku gitu yang dibawa-bawa aku, biasanya aku nggak pernah ngebawa apa ya yang istilah kasaran kita lagi misalkan cewek misalnya lagi menstruasi misalnya kayak gitu kan, ya kita jangan sampai ke bawah, harus tetap kita apa sih Wise namanya gitu, wise, humble, harus tetap kita gimana caranya apa sih kalau ke pegawai itu kita harus tetap profesional kayak gitu. Berapa employee lu punya? Employee waktu itu sih kalau buat yang kafe aja itu ada sekitar 15-20-an. Sip-sipan ya? Iya, soalnya sip-sipan, iya. Terus kalau yang aku bikin usaha ini baru sama Usaha apa teman-teman itu namanya Lestari Teknik Indonesia. Jadi kayak supply barang buat apa sih namanya spare partnya cranes-nya Pelindo sama terminal peti kemas. Oh, Iya. ekspor impor dong? Enggak dong, kan buat yang di sini, yang di Indonesia. Dari mana? Tapi Supply-nya? supply-nya itu dari World Crane Services, Dubai. Ada masalah nggak sekarang? Ya Masa paling pandemi? kayak ininya lebih ke LC sih. Hmm. Lebih ke LC. Tapi kalau misalnya kita bisa dapetin barangnya di Indonesia sendiri, ya kita pakai SKBDN. Oh. Kayak gitu. Katanya mau nikah sekarang. Iya sih alhamdulillah sudah menemukan Akhirnya. setelah sempat beberapa waktu broken heart, terus udah gitu kayak Banyak berpetualangan, jumping berpetualang, iya kayak gitu jadi untungnya sih ya maksudnya nggak sempet broken heart atau patah hati atau sempet yang galau berkepanjangan ya. Jadi kayak aku sih orangnya modelnya istilah kasarannya nggak seperti itu orangnya, jadi ya udah dijalanin aja. Yakin Gitu. ya emang ini yakin nih? Kalau yang sama yang ini udah istiqoroh sih alhamdulillah, maksudnya orangnya sih nggak banyak ngomong, tipe ke aku banget, jadi aku seneng aja gitu. Saya orangnya rame, dia orangnya diem quiet, Jadi balance, gitu. Jadi balance gitu. Keluarga gimana? Oke. Udah dikenalin, Udah dikenalin. alhamdulillah. Terus udah gitu mereka ngelihatnya juga, maksudnya alhamdulillah agamanya juga bagus gitu kan. Jadi bisa ngebimbing aku yang agak emosinya agak masih up and down gitu kan. Jadi masih yang masih yang butuh seseorang yang bisa ngomong, yang bisa dewasa. Karena aku kan nggak punya saudara, anak satu-satunya. Tapi kan lu kan maksudnya lu selalu berkarir nih, ya kan? Terus tiba-tiba sekarang punya kafe gitu. Terus sekarang mau menikah juga. Kayak orang lihat hidup lu happy aja. Iya. Ada nggak sih titik terendah di mana yang lu ngerasa orang nggak tahu nih, gua nih strugglingnya di sini gitu. Wah, itu udah pasti banget ya. Kayak aku pernah gitu loh ya, bukannya bongkar-bongkar kayak gimana ya tentang orang lain ya. Maksudnya kayak yang ditipu, kayak Pernah? yang pernah Bisnis? sampai Di bisnis? sampai lumayan lah pokoknya gitu. Dari bisnis, terus udah gitu dari ya ditipu sama pasangan sendiri pernah. Kayak gitu. Jadi yang sampai yang istilah kasarannya gimana ya? Maksudnya kayak yang di suatu titik yang kayak rasanya kayak gue mau mati aja deh gitu. Masa? Ya Itu gara-gara pernah apa gitu itu? loh ya.
Ya apa ya, gara-gara ya aku udah di poin mau serius sama dia, sampai udah apa sih, kayak bucin lah istilah Iya, kasarannya iya, gitu iya, loh kan. iya. Kayak udah bucin banget sampai semua gue keluarin semua apa yang gue punya gitu loh. Itu kenapa itu? Belajar maksudnya ya itu udah lewat lah Iya, ya. Sekarang lu udah masa happy lalu. dan lu udah move on. Tapi lu belajar nggak dari titik itu? Ya belajar yang lu banget. pelajarin? Yang gue dapet ya istilah kasarnya ya apa ya, gue jadi lebih apa sih, lebih berhati-hati lah gitu loh untuk mengenal seseorang. Satu, terus udah gitu gue jadi kayak lebih dewasa aja untuk menentukan sesuatu gitu loh, untuk kedepannya nih kayak gimana. Jadi gue harus punya step-stepnya. Ini kan lu ketemu dengan seseorang yang notabene kita ketemu di lari ya kan. Terus udah gitu lu ketemu orang lari gitu kan. Terus udah gitu ini nggak sih apa namanya, nggak nyangka atau gimana, atau wah akhirnya gitu, atau lu emang berdoa tahun ini gitu? Gue nggak tahu ya, waktu itu sih gara-garanya gue ngejambret apa sih namanya, melatinya sahabat gue, temen gue, melatinya di kawinannya dia. Jadi lu Ada itu, iya percaya katanya mitos-mitos kayak katanya gitu. mitos-mitosnya sih katanya seperti itu, tapi gue percaya nggak percaya sih, tapi emang gue iseng aja, terus gue ituin, terus gue nggak tahu ya, gue nggak ini banget ya. Jadi gue deket sama dia itu ya awal-awalnya memang dicomblangin gitu loh kan, sama Anak-anak sama lari, teman-teman kita juga ya kan. Ya udah akhirnya terus udah gitu aku nggak nyangka juga kalau bakalan gimana-gimana sama dia gitu loh, karena aku lihat dia orangnya diem aja kan, Diem nggak aja, terlalu yang betul. banyak ngomong. Cuman setiap aku bilang aku lagi ada di sini, aku lagi ada di situ, disamperin sama dia, Mau dong. dikejar gitu loh, sampai Padahal kan diem Iya, kan orangnya, tapi diem. lelaki banget lah ya dia. Dan gue masih pacaran sama orang lain loh waktu itu. Gue masih pacaran. Tapi lu nggak bilang karena Gua dia lu punya pacar? Enggak, gue bilang, dia tahu, dia tahu. Nah, terus dia tahu, ya udah akhirnya dia cuman bilang ya udah selamat ya gini bla 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 segala macem, yang di Vietnam itu. Terus udah gitu akhirnya ya udah apa sih, kayak dia yang hopeless sempet hilang. Terus ketemu lagi dengan kondisi gue Ini yang udah awalnya selesai. nih ya, ini awalnya ya. Jadi lu masih pacaran sama Vietnam, terus dia masih jadi teman lari. Iya, ya. jadi teman lari. Tapi udah mulai nekat nyamperin lu ada di mana? Iya, ada di mana gitu. Lelaki Akhirnya ya ya. udah, akhirnya ya udah apa ya, maksudnya dia kayak yang kok gue ngelihat kegigihannya gitu loh. Akhirnya gue tuh memutuskan kayaknya sama yang mantan gue itu ya udah selesai aja kayak gitu kan, kayaknya yang ini nggak arahnya kayak complicated lah sama dia. Akhirnya terus gue memutuskan ya udah deh, gue nyoba sama, bukannya nyoba ya, apa sih memilih dia gitu akhirnya Karena kegigihannya. karena Ternyata wanita memang kegigihannya. selalu kalah dengan kegigihan kegigihan lelaki, seseorang ya. lelaki ya. Itu Kayak gitu. yang bikin greget Ya kan? itu dia. Terus tiba-tiba dia juga pas lagi memilih juga, dia nggak pernah bilang ayo kita pacaran, enggak loh. Oh ya, Enggak. bilangnya apa? Jadi dia salah, mau nggak kamu jadi istri aku? Mau gitu jawabannya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi gue tuh yang gue bilang kayak gitu. Itu sempet gue apa namanya, gue cuekin berapa lama loh, sampai gue ngasih Jahat jawabannya lu, kemarin yang gue jahat pulang lu. dari Jogja. Pulang dari Jogja terus gue bilang ya udah deh gue bilang gitu, kayaknya kok gue kebayang-bayang lu terus ya, gue bilang gitu kan. Terus kayak gitu, gue kebayang-bayang lu terus, terus ya kayaknya gue kok berdoa juga kayaknya yang gue lihat gitu kayaknya lu Dia. terus gitu kan. Ya udah deh, aku bilang kayak gitu, kayaknya aku iya bilang gitu. Oh ya udah, dia bilang kayak gitu. Akhirnya terus bilang ya udah kita ini yuk apa namanya, Ke orang tua. apa sih ya, aku kenalin, aku mau ke Bandung, kata dia bilang kayak gitu kan. Oh ya udah boleh, aku bilang kayak gitu. Terus udah ketemu sama orang tua? Udah ketemu orang welcome. tuanya dia. Pertama dibawa ke rumahnya dia dulu, terus baru aku bawa ke keluarga aku. Keluarga dia udah welcome sama lu? Wah welcome banget, malah mamahnya ngebelain Ya aku. cantik gini, siapa yang mau nolak? Enggak lah.
bukan karena itu. Cantik, pinter, punya usaha sendiri ya kan. Iya. Kalau yang aku lihat sih dia mungkin ngelihatnya karena aku yang struggle-nya kayak gimana, kayak gitu. Terus udah gitu aku mandirinya kayak gimana. Mungkin yang dilihat seperti itu. Iya. Kalau aku sih lebih ngelihat ke dia lebih ke apa ya? Ke dewasa, terus sama apa ya, agamanya bagus lah. Agamanya gitu. bagus. Biar bisa menuntun aku ke arah yang lebih baik gitu. Nggak ada yang sempurna, tapi Nggak ada. saling melengkapi. Ya nggak sih? Iya. Aduh, senengnya ya kalau lihat orang bahagia ya. Jadi bakal abis nikah tinggalnya di mana nih? Bandung apa Surabaya? Ngikutin suami lah yang Bandung. pasti. Ngikutin. Wow. Gimana dengan kafenya? Ya kan bisa didatengin. Usaha juga masih ada kan. Saya ada perusahaan kecil. Ya bolak-balik lah ya nantinya Iya, ya. Kontrol di Surabaya, Iya. tinggal di Bandung gitu. So persiapan nikah udah berapa persen? 30-40% lah. Udah pre-wedding pertama. Aku pengen pre-weddingnya di beberapa tempat yang lucu-lucu gitu kan. Yang cute-cute. Ini kan nanti di Bandung. Nanti aku pengennya Jadi pakai kalau sigar bisa. ya, Sunda banget nantinya ya. Oh, nikahannya. Iya. Oh. Tapi nanti resepsinya sih internasional, Bu. Internasional. Seperti Anda. Jadi nanti resepsinya di mana? Bandung apa Surabaya apa Jakarta? Alhamdulillah kayaknya aku udah deal-dealan sama keluarganya dia sama keluarga aku, dan keluarga aku juga setuju Bandung. Bandung akhirnya. di tengah-tengah lah ya. Di tengah-tengah. Karena dari keluarga mama. Aku juga banyak yang di Bandung, ada yang di Ini Bandung. dari Surabaya gimana teman-teman? Yang di Surabaya mereka dateng dong. Dateng dong. tetep. Kan sambil Bakal jalan-jalan. rame di Bandung ya kan. Iya, kan ini kan pernikahan princess. iya, dunia persilatan komunitas larinya kan Yoi. katanya baru pertama kali kan. Iya. Jadi kita Bandung mau Besana dibikin ini. sama Surabaya. Iya, Bandung Besana seperti yang Anda bilang kan. Iya, seperti itu. Bakal heboh riot ya kan. Iya, komunitas ini, ya ampun. Tapi tunggu dulu, boleh nggak nyentil sedikit yang masalah, maksudnya penghasilan lu sama yang ini kan agak jauh nih. Oh gitu ya. Eh. Harus dibahas. Boleh nggak deh mau bahasnya? boleh nggak apa-apa lah. Nah, Buat pengalaman buat kan? pengalaman, Buat maksudnya sharing biar. ada beberapa cowok yang ngerasa, aduh, ceweknya tuh lebih loh dari gua, gimana Nah, gua ini setelah ini ngedeketin lu harus tanya ke dia langsung, lu harus wawancara dia. Oh, pasti. Iya, setelah Pasti. gue lu harus biar ada sambungannya berarti part 1 part 2 ya Nah, kan. maksudnya kan penonton aku ini Iya. yang beribu-ribu Oh, itu. subscribernya Nah, ya itu kan. ya ampun. Nggak, maksudnya mereka pengen tahu bahwa Iya. kadang-kadang ada keinian tuh menurut Ya, kesenjangan menurut kan. versi wanita deh. Kalau menurut versi gue, kalau gue pribadi sih gue nggak masalah ya. Iya. Jadi kalau gue pribadi gue bukan tipikal, sorry ya, kayak teman-teman gue nih ya, Hah. kebanyakan gitu loh. Maksudnya mereka bilang lu kalau cari cowok yang Harus bisa yang kaya, harus yang bisa beliin lu tas. beliin lu pokoknya yang apa yang lu mau Iya, gitu kan, iya. gini. Kadang-kadang misalnya jalan, ih tasnya bagus, apaan tuh misalnya gue gitu kan. Terus nanti dia bilang, iya nih dari cowok gue gitu Iya. loh kan. Terus gue selalu kadang-kadang ngenes gitu ya, Bu ya gitu. Kok gue nggak pernah ya dibeliin sama cowok gue ya kan. Kok gue kalau mau beli sesuatu pakai duit gue sendiri, kadang-kadang suka dibilang sedih, tapi ya gimana, tapi gue ngerasanya enggak juga sih, Enggak karena juga ya ternyata. gue mampu gitu loh, gue nggak butuh Dan laki-laki yang fine, dan maksudnya itu oke aja kayak buat gitu gue. tuh ternyata baik-baik aja gitu. Ya, Selagi gue cowoknya baik-baik juga aja. berusaha, bertanggung jawab, dia juga punya pekerjaan, Iya, ya nggak sih? Jadi iman yang baik gitu kan. Ya even adalah sedikit kayak misalnya dari pihak keluarga ya, karena kan gue pernah pengalaman 2 kali sama yang sebelumnya itu ya lebih ke materialistis cowoknya gitu loh. Jadi kayak orang tua adalah mungkin kan karena ngejagain anaknya ya, Iya. ada rasa takut lah pasti ada ya. Heeh. Jadi kayak lebih hati-hati, ini bener apa enggak, nanti Bener. takutnya bohongin kamu lagi kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa sih namanya ya, aku lebih sekarang ngelihat, oh kita kalau misalnya mau deket sama pasangan kita harus deket juga sama keluarganya gitu. Jadi aku Jadi harus makanya tahu kenapa bibit bebet bobot ke belakang. iya, jadi makanya aku deketin temen-temennya juga kan kayak gitu. Oh, di Bandung tuh masa pendekatan. Nah, Anda mengerti sekarang. Saya kan mendekati Anda temennya kan. Iya, Salah iya. satu
segitunya kan, makanya saya Temen deket mengkorek banget. dia kan. Bahkan teman-temannya misal kayak teman-teman aku bilang, ayo dong kenalin sama teman-teman SMP kamu gitu kan, sama geng-geng kamu SMP, sama teman-teman aku mau SMA gitu kan. Iya. SMP kan temennya Aiki gitu, kalau SMA dia sebutin siapa lah waktu itu ya, pokoknya teman-teman sekolahnya kayak gini misalnya kayak gitu. Terus Jadi biar lu tahu jadi gue urutannya biar ya. tahu tuh apa sih namanya purenya dia tuh, murninya kehidupannya dia tuh seperti apa, jadi gue Tapi tahu. sebagai cewek ya, maksudnya lu udah independen lah, nggak butuh apapun gitu. Sebenarnya apa sih yang kita butuhin dari seorang laki-laki? Yang dibutuhin kasih sayang kalau gue. Kalau gue nggak tahu ya. Kalau Kasih sayang tuh seperti apa, luas aku, darling. gue nggak tahu ya, karena gue dari dulu gue kan nggak dapet, misalnya kayak nggak dapet sosok sosok Mungkin karena lu manja kali ya, atau gimana? gue soalnya manjanya beda. Jadi kayak gini loh, gue manjanya itu kalau sama orang tua gue nggak manja, tapi gue manjanya itu dulu sama nenek sama kakek gue justru gitu loh. Jadi gue kayak kurang sosok orang tua sebenarnya dari bokap gue sendiri sih lebih, karena kan bokap gue dulu kan kerjanya gue misalnya dia berangkat kerja ya kan, terus udah gitu pulang gue udah tidur, jadi berangkat gue Jadi nggak tidur, pernah ketemu jadi ya. jarang gitu loh kan. Jadi Seharian lu sama nenek sama kakek dulu gitu diurus akhirnya sama dia sama tante aku juga. Jadi lu membutuhkan sesosok. Iya, kayak gue melihat ke yang sekarang nih, kayak dia bisa jadi bokap gue, bisa jadi om gue, terus bisa jadi apa sih namanya kakak gue kayak gitu. Bisa jadi temen, Bisa ya jadi kan? teman, bisa Sama-sama jadi punya sahabat, sama. hobi yang sama, bisa ngebantu gue lah istilah kasarnya seperti itu. Kalau mau aku sedikit sharing nih, Iya. kalau misalnya setiap orang kan istilah kasarannya kan nggak selalu hidupnya ya yang lurus-lurus aja. Jadi saat kita udah berbelok-belok gitu loh kan, jangan pernah lo ngelihatnya oh kayaknya gue orang paling miserable di dunia gitu loh. Oh, ya? Itu yang gue makanya Jadi gue harus kenapa gimana gue dong? kenapa Pada gue saat lagi bisa belok bisa tuh kuat sampai gimana? sekarang gitu loh. Pada saat belok lu nanganinnya Udah gimana? ya itu bukan belok lagi Bu, itu udah jatuh. Udah Bu. jatuh. Udah jatuh ketiban tangga Bu lagi gitu loh kan. Udah ketiban tangga, ketiban pohon lagi Bu. Saya tuh hidup saya pernah kayak gitu Bu. Masa sih? Serius. Jadi aku tuh pernah yang udah disakitin, Ditipu. terus udah diambil duitnya, dibawa duitnya, terus udah gitu apalagi ya istilah kasarannya, terus udah gitu dihina, apa sih bukan istilah kasarnya, dijelek-jelekan. Itu pernah di kondisi yang seperti itu gitu Dan lu loh. bangkit laginya gimana? Iya, gue bangkit laginya, gue banyak-banyak ngelihat orang-orang yang di bawah kita. Gitu gue Jadi jangan diajarin. merasa lu paling bawah gitu. Iya. Ternyata ada di bawah lu juga gitu. Ya istilah kasarnya kita jangan terlalu sering kita terlalu melihat ke atas. Misalnya kayak gue ngelihat lu, wah ya Allah si gua Tete lagi. Rere ini ya ampun, udah hebat, udah cantik, udah seksi ya kan, dapet suami ganteng gitu loh kan, anak lucu gitu kan, hidup lurus-lurus aja. Kok gue begini ya gitu. Jangan ngelihat kayak gitu gitu. Jadi kita ngeliatnya yang di bawah. Banyak orang yang lebih sulit daripada kita. Iya. Banyak orang yang lebih susah daripada kita, yang istilah kasarannya, tapi mereka masih happy, masih yang kayak gimana gitu. Itu yang bikin aku struggle, yang bikin Berapa aku lama sih kuat. bangkitnya? Tahunan? Enggak? Bulanan? Enggak, gue orangnya nggak nyampe cepet. Gue misal putus ya, berapa minggu kemudian biasanya udah jadian lagi. Besok di mall, jadian lagi ya kan? Lu lihat kan, gue misalnya nih abis gue bikin capture, dasar laki-laki gigi, bla 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 misalnya gitu, atau misalnya bete gue main ini misalnya gitu kan ya. Seminggu kemudian kan saya udah gimana, princess. iya kan? Ya bukannya gitu, maksudnya kita memang harus kayak gitu. Jadi wanita itu kita harus kuat, jangan mau istilah kasaran. Sorry ya para laki-laki ya, istilah kasarannya tuh kan ada kita dibilang kan istilah kasarannya kan lu kan perempuan, tetap lu harus tahu posisi lu sebagai perempuan. Memang, tapi kita udah zamannya bukan zaman dahulu kala yang zamannya ini Kartini ya. Ya. Istilah kasarannya kan maksudnya kita harus tetap gimana caranya kita harus Independen, bangkit, mandiri, mandiri ya kan? kayak gitu. Jadi kalau udah jatuh pun, even itu mau gara-gara laki-laki mau gara-gara apapun gitu itu alasannya, ya alasan itu ya Cepet banyak bangkit gitu. cepet bangkit dengan cara ya seperti itu, yang kalau menurut aku jitu ya buat Iya, aku sendiri iya, ya, nggak tahu ya kalau orang lain. Kalau aku sih jitu ya, banyak-banyak ngelihat orang yang lebih susah daripada kita. Gitu, terus banyak-banyak kalau misalnya even lu cuman gajinya cuman 1 juta nih ya, Iya. lu kaliin 2,5%-nya
even lu cuman punya duit waktu itu cuman 100.000, terus lu kayaknya susah banget tapi lu dalam sebulan ini lu belum beramal, ya udah lu ngamalin aja. Jadi lu tetap 2,5%. Iya, tiap bulan? itu triknya aku sih. Kayak gitu kalau aku gitu loh kan. Liz, thank you udah ngobrol banyak. Iya, ya. sama-sama, aku juga seneng. Gue sangat impress gitu kan, yang gue tahu ya kita cuman hahaha dilari. Setelah kita ngobrol ternyata lu yang orang luar biasa juga ternyata. Nah itu dia kan, kayak kita kan kadang-kadang never ada istilah don't judge by the cover kan. Jadi setelah kita tahu, setelah kita close sama seseorang itu lebih mendalam lagi, kadang-kadang kita jadi lebih apa sih ya, tahu lebih dalam lebih ya. menghargai kan Iya, gitu, bahwa hidup itu seperti ini, orang itu seperti ini. Jadi kayak terus udah gitu bisa sharing juga, itu kan jadi suatu pengalaman juga sama-sama buat lo, buat gue. Oke guys, don't forget ya to subscribe, like, and comment, and share di channel YouTube-nya rere.dc. Yes, thank you Lilis, yay.